Oke guys, halo, kembali lagi berjumpa bersama Mr. Alice sini ya. Kita akan belajar bab 11 ya. Kali ini part 1 dulu ya, karena kepanjangan nanti kalau langsung semuanya ya. Biar kalian mengerti juga nih. Dan judulnya ini kita akan belajar tokoh yang melayani sesama. Nah, tokoh yang melayani sesama. Kalau tokoh berarti kita belajar dari seseorang gitulah ya. Ibaratkan tuh misalnya bapakmu gitu. Nah, bapakmu seorang pilot atau kapiten. Nah, itu tokoh berarti ya. Maksudnya tuh begitu ya. Jadi seseorang gitu yang sudah menjadi legenda itu namanya tokoh gitu ya. Oke, let's go up lah. Let's get started. Oke, let's go. Nah, pembacaan kita pada hari ini adalah Kejadian 24 ayat 10 sampai 20 ya. Dan 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 4, Matius 12 ayat 9 sampai 15a, dan Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Nah, untuk part 1 ini kita belajar dari Kejadian 24 ayat 10 sampai 20 dulu ya. Nah, kalian bisa buka kitabnya sendiri nanti ya. Saya tidak akan membuka di sini karena takutnya kelamaan ya durasi videonya, dan kita akan langsung saja ke ceritanya ya. Jadi Kejadian 24 itu cerita tentang apa sih? Nah, tentang si Ribka ya. Ribka ini tokoh Alkitab yang menurut kita sekalian ini tidak kenal lah ya. Kenapa? Nah, jadi kejadiannya itu pada waktu sore ketika dia lagi nimba air ya, baru selesai nimba air dari sumur gitu ya. Kalian tahu kan menimba itu seperti apa? Mungkin kalian belum ada yang tahu ya menimba itu seperti apa. Nanti akan saya kasih tahu gambarnya ya. Nah, jadi ketika lagi menimba, nah Ribka itu didatangi seorang laki-laki yang merupakan hamba Abraham. Nah, dia itu merupakan adik kakeknya si Ribka. Nah, tapi Ribka itu tidak kenal sama dia gitu ya. Dan emang laki-laki itu juga nggak ngajak Ribka kenalan gitu guys ya. Nah, tiba-tiba laki-laki itu minta air sama si Ribka ini. Nah, air yang baru ditimba itu dari sumur, nah langsung dikasih aja lah sama si Ribka ini gitu. Walaupun si Ribka ini nggak kenal ya sama laki-laki itu. Nah, nih minum aja nih katanya gitu kan. Nah, kemudian diminumlah sama si laki-laki itu. Nah, pas lagi minum, si Ribka lihat di belakangnya tuh ternyata ada 10 onta. Dia bawa 10 onta. Bayangkan 10 onta. Satu onta aja udah banyak gitu ya minumnya. Ini 10 onta. Nah, terus dia menawarkan lah istilahnya. Itu onta-ontanya nggak sekalian dikasih minum gitu. Ditimbal lagi lah air. Kemudian dikasih ke unta-untanya milik laki-laki itu ya. Nah, kalian mungkin nggak tahu ya menimba itu seperti apa sih, kegiatan apa sih menimba. Nah, jadi menimba itu pekerjaan yang cukup berat. Nah, ini saya akan kasih contoh ya. Menimba itu seperti apa ya. Sebentar ya, saya kasih tahu. Nah, nih guys, kalian lihat. Nah, ini sumur ya. Sumur tuh dalam sekitar 12 minimal ya, sampai 30 meter dalamnya. Nah, kalau yang si Ribka ini saya kurang tahu ya sumurnya itu berapa dalam gitu ya. Sumur bukan sesumur nih ya, tapi ini sumur tempat kita mengambil air tanah gitu ya untuk diminum. Nah, ini pekerjaan yang berat berarti ya, karena untuk menimba air itu butuh tenaga ekstra gitu, apalagi kalau si embernya ini berat gitu ya. Nih ada contoh gambar kartunya juga ya, kalian cari aja lah, kalian kan sudah modern pasti gampang mencari gambar menimba air ya. Nah, itu tadi menimba air berarti pekerjaan yang sangat berat gitu ya. Nah, terus kalian sudah tahu kan menimba air. Bentar, kok malah keluar. Nah itu ya, jadi pekerjaan yang berat ya menimba air itu. Tapi kenapa Ribka mau? Nah, karena Ribka itu tidak kenal lelah dan dia tuh
mau melayani sesama gitu ya. Oh, jadi dia lihat kali kasihan gitu kan, perjalanan jauh padang gurun gitu kan, mana bawa 10 onta lagi kan, ontanya kan di punuknya aja itu bisa memuat berapa tuh. Bisa sampai 200 liter air katanya tuh ya, di dalam punuknya itu ya. Coba bayangkan apa tuh, ketika si Ribka itu menolak gitu, ketika akhirnya diminta, gimana kalau misalnya dia bilang, silakan ambil sendiri tuan, saya sudah lelah menimba katanya. Nah, tapi Ribka tidak berkata seperti itu ya, dia malah berkata, malah menawarkan gitu, menawarkan bantuan, ini unta-untanya sekalian enggak gitu. Nah itulah apa, kebaikan si Ribka ya, yang tak kenal lelah untuk melayani sesama gitu ya. Dia langsung menyodorkan, nih minum tuan silakan gitu kan, manggilnya tuan lagi kan, minum silakan minum tuan. Nanti kalian bisa baca di Alkitab ya untuk ceritanya yang lebih lengkapnya. Nah terus tadi kan udah ya, onta itu minum 200 liter air gitu ya dalam 3 menit tuh, bayangkan itu dalam 3 menit. Dan kalau misalnya satu ember itu mungkin isinya nggak nyampe 200 liter ya, mungkin isinya 1 liter ya. Karena mungkin 3 liter aja udah berat gitu air ya. Kalian kalau misalnya keberatan gitu narik ember, nimba air gitu dari sumur, bisa-bisa malah kalian masuk ke sumur ya, kecemplung nanti. Makanya ya nggak boleh banyak-banyak gitu, nggak boleh berat-berat bebannya gitu. Nah di Kejadian 24 ayat 10 juga disebutkan bahwa hamba Abraham ini ya, si laki-laki tadi itu membawa 10 ekor unta ya, tadi saya udah bilang ya, ada 10 ekor unta. Nah unta-unta itu udah berjalan dari Kanaan menuju Aram Mesopotamia, jaraknya itu sekitar 804 km. Wow, kalau 804 km itu mungkin ibaratkan dari Banten kali ya. Dari Banten, tahu kan Banten ujung Jawa sampai Jawa Timur kayaknya ada di 800 km itu ya. Nah jadi bayangkan berapa puluh kali gitu si Ribka itu nimba air gitu. Coba kalian bayangkan sejenak ya, berapa ratus kali dia harus menimba air untuk 10 onta itu. Nah gitu ya ceritanya guys. Ribka ini melayani hamba Abraham dengan tuntas. Nah hamba Abraham itu orang asing bagi Ribka, karena dia nggak memperkenalkan diri, ujuk-ujuk minta air gitu, tapi Ribka tetap ngasih gitu. Nah namun ia melayani dengan tulus, walaupun pada akhirnya ia tahu laki-laki itu adalah utusan pamannya Abraham. Nah jadi di akhir cerita tuh akhirnya dia kenalan gitu ya, dia tahu kalau itu tuh ternyata pamannya, utusan pamannya gitu ya. Ibaratkan siapa ya, adek kakeknya si Ribka gitu lah, ibaratnya apa ya, ya saudara sih jatuhnya ya itu. Nah jadi untuk tugasnya kalian kirim aja di grup nanti ya, atau di personal boleh gitu. Nah untuk tugasnya kalian nanti jawab pertanyaan ini aja ya. Pertanyaannya cuma satu kok, simple. Apa yang akan kalian lakukan jika ada seseorang yang tidak kenal gitu ya. Jadi ceritanya kalian baru beli Aqua gitu ya, kalian tidak kenal orang ini, kalian baru beli Aqua misalnya di warung gitu ya, beli Aqua atau beli es teh manis. Nah jika baru beli gitu kan, belum dibuka-buka acan nih. Nah terus tiba-tiba ada orang minta ke kalian akan lakukan apa gitu. Oke, jadi tugasnya ini aja ya, kalian jawab sesuai perspektif kalian masing-masing ya. Dan ceritakan juga airnya tuh air apa, kan bisa beda-beda ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Kita akan ketemu lagi minggu depan dan bye-bye.